Harald terbakar api di Marijoa dan Imu mengatakan saat ini Marijoa dilanda lautan api. Vob, apakah orang itu menyusup ke Marijoa? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, entah Oda lagi ngasih clue atau bagaimana, dengan Harald yang terbakar di Marijoa, ini tentu saja akan memunculkan pertanyaan. Pertama, dari mana api itu berasal? Dan apakah Harald terkena sebuah serangan? Lalu, apakah ini juga terhubung dengan kondisi Marijoa saat ini yang dikatakan oleh Imu kalau sedang terjadi lautan api di sana? Dan ya, itu dia semua pertanyaan yang terhubung dengan satu garis lurus di benakku ini. Nah, semisal dan misal itu adalah terhubung, maka hanya ada satu asumsi yang bisa dijelaskan daripada semua hal ini, tentu saja penyusupan. Dimana apa yang terjadi kepada Harald saat itu seharusnya adalah sebuah serangan yang terjadi kepadanya. Sebab di momen ini juga diketahui bahwa Harald melakukan negosiasinya. Dan kita juga bertanya-tanya dengan siapa Harald berdiskusi. Dan salah satu kemungkinan yang paling menarik jelas kalau si Harald itu berdiskusi dengan Gorose. Karena semua raja pastinya tahu jika dirimu mau berdiskusi dengan pemerintah dunia, maka itu pastinya lewat Gorose atau 5 tetua ini, seperti yang dilakukan oleh Raja Cobra. Nah, oleh karena itu Harald yang menyusup bareng seorang raja yang katanya temannya itu berkemungkinan menyarankan hal itu kepada Harald. Jika dirimu mau negosiasi dengan pemerintah dunia, maka temuilah 5 tetua Gorose tersebut. Itu dia kemungkinannya. Dan benar, kemudian negosiasi Harald itu gagal. Dan Harald juga bilang di dialognya itu ya, mengakui kalau dia salah karena menyusup diam-diam ke Marijoa. Tapi Harald juga bilang kalau ini berlebihan sampai harus membakar dirinya. Dan pertanyaannya di sini adalah siapa yang membakar atau menyerang Harald tersebut? Apakah Gorose yang menyerangnya atau Holy Knight yang menyerangnya? Ya, tidak ada yang tahu. Tapi apapun itu, di sini kita bisa ambil garis tengahnya kalau pemerintah dunia atau world government ini bisa membakar api. Dengan artiannya, siapa pelaku yang membuat Marijoa terbakar itu atau menjadi lautan api, opsinya tidak terbatas kepada Sabo seorang yang karena dia sebagai user Merah-Merah Nomi. Sebab ada loh di Marijoa ternyata yang bisa menyulut api hingga berkobar-kobar seperti itu. Entah itu Warkuri atau bomnya Saturn, atau mungkin justru salah satu daripada Holy Knight. Tapi yang jelas dari semua hal tersebut, opsinya tidak terbatas kepada Sabo seorang. Dan sekarang pertanyaannya kembali di sini, bagaimana jika adegan Harald yang begini itu adalah foreshadow dari Oda untuk apa yang terjadi saat ini di Marijoa? Dengan kata lainnya, saat ini ada yang menyusup di Marijoa dan menyebabkan kekacauan hal tersebut. Nah, sebelumnya jika kita berbicara seseorang maupun kelompok yang nyusup ke Marijoa, jelas salah satunya itu adalah pasukan revolusioner waktu Reverie saat itu, di mana Sabo dan kawan-kawannya berhasil menyusup ke sana dan juga menjalankan misi mereka di sana. Tapi kali ini siapa? Siapa yang kira-kira menyusup di sana? Jika kita beranggap kalau itu bukan pasukan revolusioner. Soalnya begini, jika kita berbicara soal Harald yang kemungkinan ini mungkin adalah foreshadowing atau clue, di sini kita ingat kalau kasusnya Harald ingin melakukan negosiasi. Jadi bagaimana jika ternyata yang menyusup ini memiliki motif yang serupa? Yang mana kita tahulah kelompok mana yang akan melakukan negosiasi dengan world government. Yap, Kurohige Pirate berkemungkinan melakukan negosiasi dengan world government. Karena begini ya, di chapter-chapter sebelumnya pergerakan mereka sangat menarik. Sebut saja Lafitte yang mengawasi area pelabuhan di Redland. Van Auger dan Devon secara khusus membawa kapal mereka ke Egghead demi Devon mendapatkan sampel dari Saturn yang merupakan salah satu Gorose pada saat itu. Dan dengan itu, Devon seharusnya bisa menyamar sebagai Saturn. Dan kemudian terakhir jelas yaitu Kurohige sendiri yang ingin menjadikan Hachinosu sebagai wilayah kerajaan atau wilayah yang diakui
di mana status tersebut bisa didapatkan dengan hanya jika Kurohige bernegosiasi dengan World Government. Dan yap, bagaimana menurut kalian? Yang itu artinya yang membuat Marijoa saat ini termakan oleh lautan api itu mungkin karena aksi yang dilakukan oleh Kurohige Pirate tersebut dengan segala persiapannya. Apalagi ya jika kita melihat kelompok ini, terakhir kali kita melihatnya yaitu Kurohige Pirate, mereka tengah melakukan rapat yang sangat besar. Bahkan kelompoknya terlihat berkumpul di sana. Jadi apa yang selanjutnya terjadi, kita pasti akan melihat aksi daripada mereka. Kecuali ini orang rapat muluk, aksinya pelengak-pelongok doang. Kemudian ya, berbicara aksi yang akan dilakukan oleh Kurohige, tentu saja seperti yang semua orang tahu, dengan Devon mendapatkan sampel Saturn. Satu opsi yang kita duga daripada mereka ini jelas menyamar sebagai Saturn. Tapi di satu sisi skenarionya telah berbeda, terutama bagi World Government ataupun Gorosei lebih tepatnya. Para Gorosei lainnya sudah mengetahui kematian Saturn dan sudah tahu juga kalau Gorosei mendapatkan formasi baru, yaitu dengan masuknya Garling serta Yok sebagai pengganti daripada Saturn. Dengan kata lainnya, jika Kurohige ngebet pakai cara ini menyamar sebagai Saturn, yang ada itu hanya kegagalan sehingga akan memunculkan konflik karena cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Akan tetapi Kurohige tentu saja tidak akan menyerah karena dia punya keinginan yaitu negosiasi dengan pemerintah dunia, membuat Hachinosu sebagai wilayah kerajaan dengan Gap, pahlawan Merin yang saat ini berada di tangan Kurohige sebagai alat negosiasinya. Dan benar, sekali lagi kukatakan kalau chapter kali ini mungkin adalah foreshadow. Imu mengaku dan mengatakan tegas kepada Rox kalau 5 raja itu tidak ada apa-apanya di hadapannya, atau dengan kata lainnya, nyawanya tidak berarti baginya. Apalagi Gap tentu saja tidak ada artinya juga, kecuali Merin akan bertindak secara pribadi kepada World Government, apalagi Sengoku. Tapi untuk saat ini, berkaca daripada hal itu, seharusnya nyawa Gap tidak akan jadi hal yang berarti jika Kurohige bernegosiasi dengan World Government, terutama Imu. Jadi satu-satunya di sini yang mungkin terjadi, Kurohige melupakan negosiasinya dan akan melakukan ancaman dengan senjata kuno. Ingat, saat ini Karibo yang mengetahui lokasi daripada Pluton maupun Poseidon berada di naungan Kurohige saat ini. Kurohige bisa saja mengambilnya kapan saja dan juga ancaman tadi itu kepada World Government. Selain itu, Kurohige juga bisa membuat citra buruk daripada pemerintah dengan Devon melakukan aksi yang tidak terhormat dengan tubuhnya atau menyamar sebagai Saturn. Jadi yang awalnya 50-50, kini Kurohige yang akan memainkannya karena Kurohige dari negosiasi berubah ke ancaman. Dan tentu saja senjata kuno dan juga reputasinya itu pasti akan sangat mengancam baginya dan pasti bisa membuat mereka panik. Dan ya, sekali lagi, bagaimana menurut kalian? Apakah chapter kali ini benar-benar cukup foreshadowing atau tidak? Dan berikut sesi komentar dari Haikal. Kalau Uranus ada banyak, udah bukan jadi ancient weapon bor, jadi kacang goreng. Kayak Loki, Uranus nenek moyang para titan itu harta karun Elbaf yang makan Loki. Boy iblisnya modelan Uranus tuh dewa langit. Tunggu, kan kita di video tersebut bahas Pluton, kenapa jadi Uranus? Tapi Pluton jadi banyak atau dibuat massal itu mungkin, kenapa? Karena ada blueprintnya. Jika ada blueprintnya, berarti itu bisa dibuat lebih dari 1 kali. Lanjut dari Udin Gaming. Kalau memang Rox punya 2 kepribadian, mungkin dia juga memiliki 2 buah iblis. Mengingat Kurohige kemungkinan memiliki 3 kepribadian dan saat ini dia sudah memiliki 2 buah iblis dan Kurohige masih mengincar buah iblisnya Hancock maupun Torao. Nah, untuk saat ini tidak ada kepastian, tapi mungkin Rox ini emang 2 orang. Satu lagi sama. Lanjut dari Rian. Apa mungkin cerita One Piece sekarang ulangan dari cerita One Piece zaman Roger? Bisa jadi ending One Piece Luffy
bersama Kobe bakal melawan Kurohige seperti Roger dan juga Garp melawan Rock di Zebek. Entahlah ya, tapi jika berkaca dari mural, untuk saat ini sepertinya tidak. Kemudian lanjut ke Jarod. Min, gua nemu teori liar kalau Bagi dia itu anaknya Sebek dan Bagi mirip kayak ibunya yang punya hidung merah dan mempunyai warna rambut yang sama. Dan Frankie itu adiknya Bagi, warna rambutnya juga mirip. Itu gimana, Min? Terlalu ngaco nggak ya? BTW, gua nemunya di Facebook. Wah, wajar Facebook. Tapi ku yakin itu teorinya berdasarkan fan art, jadi nggak ada kepastian. Selain itu, di SBS justru malahan Frankie itu diduga adalah anak daripada Queen. Kemudian lanjut, Min, Vegapunk pergi kemana? Nggak ada kelihatan saat kekacauan Elbaf. Nah, bagi yang lupa, Vegapunk itu ya telah mati.